Penyelenggaraan masa orientasi pramuka yang dilaksanakan mulai dari tanggal 4 hingga tanggal 6 Agustus di lahan perkemahan Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Labuan, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terbilang lancar. Acara yang merupakan agenda tahunan tersebut umumnya diikuti oleh peserta kelas 7 yang dianggap sah mengikuti tahun ajaran baru tahun 2025-2026. Oke, ini dia tari kreasi Nusantara yang ditentukan oleh kelas 7K. Biasanya digunakan untuk mengiringi sebuah tarian. Masa orientasi pramuka selain melibatkan kepala sekolah, dewan guru, dan komite, juga beberapa institusi terkait yang berhubungan langsung dengan materi kegiatan kepramukaan. Isinya kos kaki. Hanya saja yang jadi pertanyaan, kenapa dalam setiap kegiatan pramuka harus ada api unggun? Sepenting apakah keberadaan api unggun di dunia kepramukaan? Ternyata api unggun memiliki makna simbolis dalam kegiatan kepramukaan, melambangkan semangat membara, berikut kekuatan, sekaligus mencerminkan rasa persaudaraan dan persatuan. Lalu kenapa disebut unggun? Unggun dalam bahasa Jawa adalah tumpukan atau susunan. Tumpukan atau susunan di situ adalah kayu-kayu atau ranting-ranting pepohonan yang siap dibakar. Cek satu. Cek. Kegiatan ini namanya masa orientasi pramuka penerimaan penggalang baru, di mana kegiatan ini merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan setiap awal tahun ajaran. Jumlah peserta didik itu adalah peserta didik kelas 7 yang baru masuk ke SMP 2 Labuan, berjumlah 374 orang. 374 orang. Betul. Dari kelas 7 7A sampai kelas 7K. Ada beberapa materi yang kita persiapkan, diantaranya materi tentang pengantar rescue atau kebencanaan untuk memperkenalkan kepada adik-adik penggalang. Kemudian materi yang berikutnya adalah tentang tingkatan di dalam gerakan pramuka. Kemudian materi yang ketiganya juga ada syarat-syarat kecakapan umum dan syarat-syarat kecakapan khusus. Dan materi yang terakhirnya adalah tentang tekpram, yaitu diantaranya tentang LKBB. Kita berharap selaku pembina gerakan pramuka di Gus Depan ini, kita berharap ketertarikan atau minat peserta didik terhadap gerakan kepramukaan ini meningkat. Kemudian juga tidak hanya itu, kita juga lakukan program-program kreatif, inovatif, sehingga anak didik kita, peserta didik kita tidak hanya bisa berkarya, berakhlak mulia, tapi juga bisa menunjukkan prestasi yang membanggakan orang tua, membanggakan sekolah, baik di tingkat cabang, di tingkat provinsi maupun secara nasional. Satu sih Pak. dengan siapa? Aisyah tuh sih Pak. Kalau ini, Ini Rawan. kalau ini Teteh, Rasa Makirania. Aku baru ini, soalnya aku baru masuk. oh gimana perasaannya nih? Seru, senang, terus kayak seru. Seru. Kalau Teteh Sama. banyak teman kali ya? Iya, banyak. Seru. Serunya gimana? Seru gitu, banyak rintangan.
Apa sih rintangannya? Kayak tengkurap. Kok rintangan tengkurap sih? Aku mau ngelewatin cokang, terus aku mau jus banyak. Oh, gitu. Seru aja. Tampil kita. Sudah berapa malam di sini anak-anak, Bu? 2 malam. Ini acaranya 2 malam 3 hari. Kemudian materi yang disampaikan kepada anak-anak apa aja, Bu? Materinya diantaranya mengenai tekpram, terus mengenai Basarnas rescue itu. Nah, Bu, terkait tentang Basarnas, apa kita melakukan kerjasama dengan BPBD atau SOS dan sebagainya? Kita sebagai pramuka itu harus tanggap bencana ya Pak ya. Kita harus memberi contoh kepada anak-anak bagaimana kalau ada bencana. Kita harus bagaimana, harus bersikap bagaimana, harus lari kemana ketika ada bencana dan memberi contoh kepada anak-anaknya. Ada pemandunya nggak, Bu? Kemarin ada. Dari mana, Bu? Dari Basarnas Serang. Dari Basarnas Serang. Kegiatan pramuka penerimaan anggota penggalang, tamu penggalang ya. Tujuannya adalah memang untuk mendidik, melatih dan membina mental siswa khususnya dalam bidang kepramukaan. Karena pramuka itu salah satu kegiatan wajib yang harus diikuti dan berdampak sangat baik terhadap karakter dan pembinaan mental siswa. Kegiatan ini, Pak, apakah termasuk agenda tahunan atau pada bulan Agustus saja, Pak? Nah, ini agenda tahunan ini. Ini agenda sekolah, program kerja sekolah yang harus dilaksanakan oleh sekolah untuk menyambut Dirgahayu Republik Indonesia. Mudah-mudahan Indonesia tetap jaya, tetap sejahtera, dan bisa terutama pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, rakyat. Pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Demikian Suara Rakyat 21.com mengabarkan.